Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Salindri, NIM A710191116 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS Praktikum Jaringan Komputer. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan hub, switch, dan router. Apa sih perbedaan ketiganya? Secara umum, perbedaan antara hub, switch, dan router antara lain, yang pertama, hub digunakan pada bentuk jaringan yang sederhana, misalnya beberapa komputer dalam suatu grup IP. Sedangkan switch dapat menentukan MAC address tujuan dari paket data yang kemudian diteruskan ke port di mana paket tersebut dialamatkan. Sedangkan router memiliki kegunaan yaitu mengirim paket melalui sebuah jaringan atau internet ke alamat tujuan. Perbedaan yang kedua yaitu jika hub dapat menerima sinyal dari sebuah komputer untuk ditransmisikan ke komputer yang lainnya, sedangkan switch memiliki kecepatan transfer lebih tinggi dari sebuah router karena beroperasi pada MAC address bukan IP address. Sedangkan router menggunakan proses routing di mana perangkat ini dapat memilih jalur terbaik untuk pengiriman data. Perbedaan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai pemisah dan pembagi sinyal. Untuk hub dan switch berfungsi sebagai filter dan melewatkan paket data di sebuah jaringan LAN. Terakhir, router memiliki fungsi untuk paket data diteruskan oleh router berdasarkan alamat IP data karena router tidak transparan terhadap IP address. Penjelasannya, hub adalah perangkat termurah dan paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub mengandalkan port untuk mengirimkan data. Gambar hub seperti di samping ini. Kegunaan hub antara lain dapat menghubungkan perangkat jaringan untuk bertukar informasi. Yang kedua, menambahkan network spacing. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas untuk mendukung interface yang berbeda. Yang keempat, memiliki fungsi untuk memfasilitasi removal, penambahan workstation. Dan yang kelima, fitur ini menawarkan toleransi kesalahan atau breakdown isolation. Terakhir, kegunaan hub yaitu menyediakan manajemen terpusat. Yang kedua yaitu switch. Switch ini merupakan pengalihan jaringan atau sebuah alat yang menjalankan penghubung tidak terlihat, penghubung penyekat atau segmentation, dan banyak jaringan yang dengan mengalihkan dan melihat MAC address. Switch ini merupakan manajemen lalu lintas yang ada pada jaringan komputer. Alat ini memiliki tugas untuk mentransfer suatu paket data hingga sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switch ini juga memiliki fungsi untuk mencari jalur yang sangat baik dan optimal serta memastikan pengiriman paket data yang efisien pada tujuannya. Yang terakhir yaitu router. Router ini merupakan sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuannya melalui proses routing. Proses routing ini merupakan sebuah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan paket jaringan yang lain melalui sambungan internetwork. Fungsi utama dari router yaitu untuk menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan suatu data. Yang kedua, mentransmisikan suatu informasi dari jaringan satu ke jaringan yang lain dengan sistem kerja seperti bridge, sehingga memungkinkan komputer saling berkomunikasi. Yang terakhir, mampu menghubungkan atau mengkoneksikan dua jaringan dengan media yang berbeda. Soal yang kedua mengenai bridge. Bridge ini adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge juga disebut sebagai jembatan jaringan, yang merupakan sebuah komponen jaringan yang banyak dipergunakan untuk memperluas jaringan atau membuat segmen jaringan. Gambarnya seperti di bawah ini. Fungsi bridge. Bridge memiliki fungsi dapat menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN
yang lebih berkapasitas besar, melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa bridge. Mengkoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda. Dapat berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Yang keempat, mengcopy dan menyalin frame data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain, dengan alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Dalam bridge terdapat interface. Berikut jenis-jenis interface yang dapat dijadikan bridge port. Yang pertama yaitu Ethernet. Ethernet ini merupakan metode media akses yang memperbolehkan semua host dalam satu jaringan untuk berbagi bandwidth dalam suatu link. Yang kedua, VLAN merupakan jaringan dari internet atau wireless interface. Penggunaan VLAN ini tidak melakukan bridge sebuah VLAN dengan interface induknya. Yang ketiga, wireless AP, WDS, dan station pseudo bridge. Yang keempat, EOIP atau Ethernet over IP. Yang kelima, PPTP. Soal yang ketiga, pengaruh simple queue bagi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Cara yang paling mudah untuk melakukan queue pada router OS adalah dengan menggunakan teknologi simple queue. Penggunaan simple queue dapat dilakukan dengan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Misalnya, pengguna dapat melakukan limitasi maksimal upload 128 kbps dan maksimal download 512 kbps terhadap klien dengan nomor IP 192.168.10.2 yang terhubung ke router. Parameter target address adalah IP address dari klien yang akan dilimit. Target address-nya bisa berupa single IP, network IP, dan beberapa IP. Penentuan kecepatan maksimum klien dilakukan pada parameter target upload dan target download maksimal limit. Bisa dipilih dengan drop-down menu atau ditulis manual. Satuan BPS ini berarti bit per second. Contoh penggunaan simple queue yaitu seperti pada gambar. Jadi, dengan menggunakan pengaturan simple queue, maka klien dengan IP 192.168.10.2 akan dapat mendapatkan kecepatan maksimum upload sekitar 128 kbps dan kecepatan maksimum download yaitu 256 kbps dalam keadaan apapun selama bandwidth tersedia. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Yang pertama yaitu dengan membuka Winbox dan melihat setting IP address di mikrotik. Yang kedua, memilih menu IP, melanjutkan dengan hotspot dan hotspot setup. Yang ketiga, menentukan hotspot interface yang akan digunakan. Pilih yang dihubungkan dengan access point, biasanya digunakan untuk Ether 2. Lalu, klik Next. Yang keempat, tentukan IP address gateway untuk hotspot. Proses ini biasanya akan terisi secara otomatis dan mengarah pada IP address Ether 2. Langkah yang kelima yaitu selanjutnya menentukan pool DHCP server atau RAN IP address yang akan diberikan pada user. Kemudian diklik Next. Selanjutnya, pada tahap penentuan SSL, pengguna tidak perlu mengisi dan cukup memilih None. Kemudian diklik Next. Selanjutnya, pengisian SPTP server untuk hotspot. Jika pengguna tidak memiliki, maka dapat diisi dengan 0.0.0.0 lalu
ditekan next. Langkah yang ke-8 yaitu melakukan input DNS server yang dilakukan di jaringan hotspot. Misalnya pengguna bisa memasukkan IP DNS provider internet atau milik server seperti Google. Kemudian mengisikan nama domain DNS lokal yang akan mengarahkan ke halaman login. Halaman ini harus diberi nama domain lokal kemudian diklik next. Langkah yang ke-10 yaitu membuat username dan password untuk panggung. Untuk percobaan dapat diisikan dengan tes di kedua kolom. Langkah yang ke-11 yaitu setelah selesai maka akan muncul text box yang memberikan informasi penyetelan selesai dilakukan. Coba sambungkan dengan perangkat, maka pengguna akan mendapatkan halaman login yang tadi sudah dibuat. Proses penyetelan selesai, maka pengguna tinggal menambahkan user yang bisa terkoneksi pada jaringan yang sudah dibuat. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.